Marsi Pature Utanabe, Marsi Pature Utanabe, Ai Molo Duture Utatabe. Attention please, stand up please. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. It's a greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang please. Makan hari ini? Nihil, oke. Sehat semua ya? Sehat. Tadi pagi makan semua? Ya. Jadi alhamdulillah semuanya sehat. Jadi bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini. Ya untuk membuat konsentrasi kembali gitu kan? Ibu mau buat ice breaking ya. Nah, kalau misalnya ibu buat nanti, ibu bilang nanti tepuk konsentrasi, kan jawabnya konsentrasi. Bisa? Bisa. Oke. Nah, ibu coba tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Kalau misalnya ibu bilang kalau gajah besar biasanya kan, gajah besar itu kan, semut kecil itu kan. Nah ini kita balik. Gajah itu besar, semut itu kecil. Bagaimana? Gajah itu besar, semut itu kecil. Sekali lagi, gajah itu besar, semut itu kecil. Ya, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Benar nggak? Benar nggak? Kita hari ini akan membahas mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Nanti sekaligus juga menggambarkan grafik fungsi permintaan dan penawaran. Tapi sebelum kita lanjut materi, gitu ya. Ya minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai permintaan dan penawaran. Ya, kita sudah belajar mengenai permintaan dan penawaran. Coba siapa yang masih ingat materi tentang permintaan penawaran? Apa ya? Aulia Bruto. Coba. Permintaan itu jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Betul ya, jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Coba satu lagi, mau bertanya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaannya penawaran? Siapa tahu? Bagus sekali ya. Ibu mau si Teguh dulu. Silakan Teguh. Faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang itu sendiri, pendapatan, harga barang substitusi dan komplementer, Bu. Iya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang itu sendiri, biaya produksi dan biaya komplementer. Jadi ibu akan sampaikan KD untuk pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan ya. KD untuk pelajaran kita hari ini. Ya ini dia KD-nya. Ya, kompetensi dasar untuk materi kita kali ini mengenai mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar itu untuk 3.4-nya. Dan untuk keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Dan untuk tujuan pembelajarannya, jadi ibu harapkan nanti setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEAM dan TIPEC dengan model pembelajaran form based learning, kalian dapat menentukan fungsi permintaan penawaran, mendeskripsikan grafik fungsi permintaan dan penawaran dengan penuh tanggung jawab, dan bekerja keras, toleransi dan juga bekerja sama. Ya, itu dia untuk tujuannya. Jadi harapkan nanti setelah belajar ini ya kalian bisa menentukan fungsi permintaan, penawaran dan juga bisa menggambarkan grafiknya. Ini nanti tampilkan video. Nanti silakan kamu simak baik-baik karena ini isinya materi mengenai fungsi permintaan penawaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi ya anak-anak ibu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ini dia peta konsep untuk fungsi permintaan dan juga penawaran. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah mengenai fungsi permintaan dan penawaran dan juga kurva permintaan dan penawaran. Wandi. Oke, silakan. Apa tadi isi video itu, Wandi? Dalam video yang saya amati, saya menemukan fungsi permintaan adalah fungsi yang berhubungan harga dan jumlah barang yang diminta. Permintaan itu adalah hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Betul ya, Wandi? Kan ibu kasih satu contoh soal yang berkaitan dengan perhitungan fungsi permintaan dan penawaran. Ya. Pada saat harga berapa kita buat? Pada saat harga 20. Misalkan pada saat harga Rp20, jumlah barang yang diminta ya, jumlah barang yang diminta misalnya ada 60 unit ya. 60 unit. Dan kemudian ya, ketika harga naik atau turun, kita buat harga naik atau turun? Naik, oke. Ketika harga naik misalnya menjadi Rp25, apa yang diketahui? Ada harga. Harga itu disimbolkan dengan P, betul. P atau price, gitu ya. P mula-mula. Berarti kalau P mula-mula itu P1. Coba P satunya berapa? Oke, P satunya adalah Rp20. Nah, Q satunya berapa? Jumlah itu disimbolkan dengan Q, quantity, gitu ya. Q satunya dari soal berapa? Coba lihat. 60. P2-nya berapa? 25. Oke, P2-nya 25, Q2-nya berapa? 45. Jadi kita sudah mengetahui apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Ada P1, kemudian P2, kemudian Q1 dan Q2. Ya. Katanya yang ditanya di sini ya, dia bertanya mengenai bentuk dari P dikurang per P2 dikurang sama dengan I dikurang per oke, 2 dikurang I1. Kita sudah tahu rumusnya, tinggal memasukkan angka-angkanya gitu ya. Kita masukkan angka-angkanya. P dikurang P1 berapa tadi? 20 per P2 dikurang 20. Oke, kemudian Q dikurang Q1 berapa? 60 per Q2 ya 45 dikurang 60 ya. Ini kita cari dulu hasilnya berapa. Ini Ibu hapus ya tulisnya. Oke, kita sambung kemari. Ya, tadi ini dia P dikurang 20 ya, P dikurang 20 per 25 sini. P kurang 20, 25 kurang 20 itu 5. Kemudian Q kurang 60, 45 kurang 60 itu adalah minus 15. Sampai di sini kita kali silang. Kita kalikan yang pertama yang ini dulu ya. 5 dikali Q 5Q. Kemudian 5 dikali minus 60 adalah minus 300. Kemudian 15 dikali P adalah minus 15P. Dan 15 dikali minus 20, minus 15 dikali minus 20 itu adalah positif 300. Ya, selanjutnya kita cari 5Q sama dengan ya, minus 15P ditambah 300. Ini kita pindahkan kemari menjadi positif 300. Sehingga 5Q sama dengan minus 15P ditambah 300 tambah 300 sama dengan 600. Sehingga kita peroleh Q sama dengan minus 15P ditambah 600. Ini kita bagikan ke 5 ya, kita bagi 5. Sehingga hasilnya adalah Q sama dengan minus 3P ditambah 120. Berarti minus 15 bagi 5. Grafik fungsi permintaan ketika QG sama dengan 120 dikurang 3P. Untuk kelompok 1 ya, coba perhatikan kelompok 1 itu nanti ketuanya Rajainal.
Kemudian anggotanya ada Husnul Rotimah, Mutiara Aurora, Devani, kemudian Feriansa dan Ivan Al-Bukhari. Kelompok 2, nanti ketuanya Muhammad Teguh, anggotanya ada Indah Matahari, Aulia Bru. Silakan dibentuk kelompoknya. Secepatnya. Perhatikan LKPD masing-masing. Di situ ada 4 pertanyaan, ya. Ada 4 pertanyaan mengenai perhitungan permintaan penawaran. Kamu jawab sesuai kelompok yang ada di LKPD. Jelas ya? Jelas. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan. Silakan diskusi. Silakan didiskusikan ya. Memberikan pendapat. Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai ya, jadi kita bisa lakukan presentasi untuk hari ini. Kira-kira kelompok mana yang mau maju ke depan? Semua, kalau karena waktunya terbatas, ini nggak bisa semua. Ibu buat kelompok aja ya, nggak apa-apa ya. Ibu buat kelompok, ibu pilih yang mewakili untuk fungsi permintaan penawaran, yaitu di kelompok 2 dan kelompok 4. Siap kelompok 2, kelompok 4? Siap, Bu. Oke, kalau siap, mulai dari kelompok 4, silakan presentasi ke depan. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami pada soal pada harga suatu barang 10.000 per unit, jumlah barang yang diminta 12 unit, dan pada saat harga 12.000 per unit, jumlah barang yang diminta 8 per unit. Tentukan fungsi permintaan barang dan gambar berupa permintaan. I sama dengan 32 dikurang 2P. Berarti sudah dapat fungsinya ya? Presentasikan oleh teman kita Siva dan Wandi. Kepada Siva dan Wandi dipersilakan. Ketika fungsi permintaannya min 2P ditambah 30. Ya, bagus. Silakan ditutup kelompok 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa untuk hari ini saja dulu materi kita. Sebelum ibu tutup, mungkin ada yang mau menyimpulkan. Silakan yang mau menyimpulkan isi dari materi fungsi permintaan penawaran. Ya, silakan, Aulia. Ya, silakan. Bahwa dalam fungsi permintaan itu dibagi 2 Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali, Aulia. Terima kasih sudah memberikan kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi mengenai keseimbangan pasar, ya. Nah, silakan kamu baca-baca bukumu kembali terkait materi keseimbangan pasar supaya ada bekal kan untuk nanti ketika kita bertemu kembali membahas materi keseimbangan pasar, ya. Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.